Halo semuanya, selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa kembali belajar bersama anak-anak di rumah bersama Teacher Evelyn. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3 SD, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6, menyayangi hewan dan tumbuhan. Kali ini kita akan belajar menulis dongeng berdasarkan gambar. Terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak di rumah. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu yang memberkati kami, memberikan kami hidup di pagi hari ini, memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa memahami pembelajaran kami dan bisa menjawab ayo berlatih dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini, kamu diharapkan mampu bisa menulis dongeng berdasarkan gambar, mampu menuliskan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran dari soal cerita, menuliskan sifat baik individu di sekitar rumahmu. Hewan-hewan di sekitar kita memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ada yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pakaian. Ada juga yang dimanfaatkan tenaganya. Misalnya, hewan yang dimanfaatkan tenaganya ada kerbau, sapi, dan masih banyak hewan yang lain ya. Ada sebuah dongeng yang bercerita tentang asal-usul digunakannya kerbau untuk membajak sawah. Dongeng tersebut berjudul Kerbau Pembajak Sawah. Dongeng tersebut mengisahkan tentang dua ekor kerbau yang menolong petani untuk membajak sawahnya. Nah, anak-anak di rumah, kali ini kita tidak akan membacakan sebuah dongeng, tapi dongeng tersebut disajikan dalam bentuk gambar seperti berikut. Coba perhatikan gambar. Nah, gambar-gambar tersebut menceritakan peristiwa atau kejadian dalam cerita. Sekarang, Teacher Evelyn meminta kamu coba tuliskan di buku tulismu isi cerita tersebut menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, jadi di bukumu di halaman 59, kamu diminta untuk menuliskan sebuah cerita sederhana berdasarkan gambar. Anak-anak, untuk menulis cerita, kamu harus perhatikan gambar dengan teliti. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain tokoh dalam gambar. Siapa tokoh dalam gambar? Kalau misalnya gambar yang barusan itu adalah seorang petani. Latar tempat atau waktu pada gambar. Kalau kita lihat gambar barusan, latarnya adalah di sebuah sawah dan waktunya itu sekitar di pagi hari. Ekspresi tokoh pada gambar, kamu lihat bagaimana ekspresi itu, misalnya apakah dia senang, lelah, kemudian sedih, itu adalah contoh ekspresi. Kemudian suasana pada gambar. Nah, setelah itu anak-anak, kamu dapat menulis kerangka cerita. Contohnya nih, gambar yang pertama, seorang petani sedang mencangkul di sawah yang sangat luas. Misalnya, pada suatu pagi terlihat seorang petani sedang mencangkul sawahnya yang sangat luas. Sawah itu akan ditanami padi, tanah sawah dicangkuli supaya gembur. Ini adalah kalimat untuk mendukung kerangka cerita yang kamu buat seperti ini. Nah, kamu lanjutkan gambar kedua, ketiga, dan keempat. Oke, bisa ya anak-anak di rumah? Sekarang Teacher Evelyn akan mengajak kamu untuk berhitung. Kakek Nina memelihara ayam. Kakek mempunyai 6 kandang ayam. Di dalam setiap kandang terdapat 9 ekor ayam. Ayam tersebut semakin besar. Kakek membagi ayam-ayamnya menjadi 9 kandang. Setiap kandang berisi ayam sama banyak. Berapa banyak ayam di setiap kandang? Nah, kita selesaikan sama-sama ya.
Penyelesaiannya kita gunakan bentuk sifat pertukaran. Masih ingat kan sifat pertukaran pada perkalian? Jumlah ayam kakek dalam bentuk perkalian dituliskan 6 kali 9 sama dengan berapa? 54. Anak-anak, 6 ini adalah jumlah kandangnya. Tadi dikatakan bahwa kakek mempunyai ayam dan tadi dikatakan bahwa kakek mempunyai 6 kandang ayam. Jadi 6 ini adalah jumlah kelompoknya. Nih 6. Kemudian 9 ini adalah jumlah ayam dalam satu kandang. Maka bentuk perkaliannya 6 kali 9 sama dengan 54. Nah, pertanyaannya adalah setelah kandang ditambah menjadi 9, maka banyak ayam setiap kandang ada berapa? Nah, untuk menjawab ini, bentuk perkaliannya adalah 9 dikali titik-titik sama dengan 54. 9 ini adalah jumlah kandangnya ketika diubah kandangnya menjadi 9. 9 dikali berapa supaya menghasilkan 54. Kita perhatikan bentuk perkalian sebelumnya. 6 dikali 9 sama dengan 54. Nah, untuk menjawab ini adalah bentuk sifat pertukaran dari perkalian sebelumnya, yaitu 9 dikali 6, hasilnya 54. Maka setiap kandang berisi 6 ekor ayam. Nah, dengan sifat pertukaran diperoleh 6 kali 9 sama dengan 9 kali 6 sama dengan 54. Maka berlaku sifat pertukaran. Walaupun posisinya diubah, hasilnya tetap sama. Nah, Teacher Evelyn berharap kamu memahami sifat pertukaran perkalian pada soal cerita sehingga kamu bisa mengerjakan Ayo Berlatih di halaman 63. Anak-anak, kakek Nina ini memelihara banyak ayam loh. Kakek sering membagi telur-telur ayam kepada tetangga. Kakek Nina disayangi para tetangga karena sangat dermawan. Dermawan ini artinya suka berbagi. Maka jika kakek mengalami kesulitan, para tetangga akan membantu dengan senang hati. Nah, bagaimana dengan kamu? Adakah tetanggamu yang memiliki sifat seperti kakek Nina? Suka berbagi, suka menolong. Apakah kamu punya tetangga seperti itu? Coba tuliskan sifat baik dan contoh perbuatan yang dilakukan tetangga atau temanmu. Sifat baik itu misalnya seperti ini, penyayang, suka berbagi, jenaka. Jenaka itu artinya lucu ya, ramah. Nah, perbuatannya apa? Kalau penyayang, apa perbuatannya? Suka berbagi, apa perbuatannya? Misalnya suka berbagi. Muara adalah anak yang sifatnya suka berbagi. Perbuatannya apa? Muara suka berbagi makanan kepada teman-temannya. Muara suka berbagi mainan kepada adiknya. Itu adalah contoh perbuatannya. Sifatnya adalah suka berbagi. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Kamu diharapkan mampu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 63. Ingat, kerjakan di buku tulis. Karena di halaman 63 kamu akan banyak menulis. Jadi kamu tulis jawabanmu di buku tulis dengan rapi. Oke, di sini ada satu kuis. Tuliskan satu perbuatan baik yang pernah kamu lakukan kepada orang tuamu. Tentu kamu pernah melakukan hal baik kepada orang tua ya. Tuliskan di kolom komentar. Teacher, saya punya banyak hal yang pernah saya lakukan kepada orang tua. Kamu boleh menuliskan lebih dari satu. Satu juga bisa, lebih dari satu juga bisa. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Teacher Evelyn hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Ingat, taat kepada papa mama di rumah, jadi anak yang baik, jaga kesehatan. Oke, thank you, see you, bye-bye, God bless you.